Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah delegasi dari MTS Muhammadiyah 7. Saya Tia Sayurita. Saya Agus Soekarno. Saya Farisa Sarasabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari MTS Teknologi. Saya Rida Jidana Rasina. Saya Usyifa Esa Ramadhani. Dan saya Senior Arsyidul Hakim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertandingan ini akan membawakan tema bayi tabung. Argumen pertama akan dibawa oleh Pro. Menurut saya, bayi tabung itu menguntungkan bagi orang yang tidak punya keturunan. Dia bisa menggunakan bayi tabung untuk menambah keturunannya biar tidak putus hubungan antara keturunan. Ya, menurut saya program bayi tabung itu kan secara proses pembuahannya kan di luar, dan itu membutuhkan biaya yang sangat fantastis, dan tidak semua orang itu bisa melakukan bayi tabung. Itu hanya bisa dari kalangan atas-atas saja, karena biaya bayi tabung itu biayanya sangat fantastis, dan itu tidak menjamin keberhasilannya. Bayi tabung sangat diperlukan bagi perkembangan teknologi. Jadi membutuhkan bahwa teknologi itu berkembang dan adanya bayi tabung. Oke. Memangnya selain bayi tabung seseorang itu tidak bisa mendapatkan keturunan? Bisa mungkin, tetapi untuk orang yang mungkin divonis tidak bisa mempunyai keturunan akan kesusahan. Jadi mereka memilih untuk melakukan bayi tabung. Tetapi apakah bayi tabung itu selalu menjadi pilihan ketika seseorang itu berada di ekonomi yang bawah? Sedangkan bayi tabung itu membutuhkan biaya yang sangat fantastis, dan itu apakah mungkin? Kemudian bayi tabung itu juga tidak bisa menjamin keberhasilan. Maksudnya, seumpama saya program bayi tabung, saya udah bilang sama dokternya, dan dokternya itu tidak bisa menjamin bahwa itu berhasil gitu. Saya menyanggah pendapat Anda. Selain bayi tabung itu berguna untuk meneruskan keturunan, kita juga bisa memanfaatkan bayi tabung untuk percobaan. Dan percobaan itu apakah selalu berhasil? Ya mungkin tidak. Itulah yang dinamakan mencoba. Kenapa Anda sependapat dengan saya? Sudah saya katakan dari awal bahwa program bayi tabung itu tidak selalu berhasil, dan itu selalu ada resikonya. Di samping dia itu mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, dan itu tidak menjamin keberhasilan dari bayi tabung tersebut. Anak-anak belum tahu ini tentang ajaran tentang bayi tabung dulu seperti apa, jadi kan mereka artinya biaya mahal dan yang berhasil. Kemudian kesalahan dari dokter itu sendiri, kita kan nggak tahu ini salahnya di mana. Mungkin ada yang salah satu komponen yang belum dilakukan, dan itu menurut saya bayi tabung itu tidak menjamin keberhasilan, dan di samping tidak menjamin keberhasilan, yang sudah saya katakan di depan tadi bahwa itu membutuhkan biaya yang fantastis. Ya
yang pro pun juga bingung mereka. Yang pro pun tetap mau jawab apa bingung juga ya. Mungkin percobaan pertama itu bisa gagal, tetapi karena percobaan pertama yang gagal itu kita bisa melakukan percobaan berkali-kali yang menjadi lebih baik dan menghasilkan hasil yang bagus. Tapi apakah manusia itu jadi bahan percobaan, dan itu manusia kita jadi bahan percobaan, dan itu bayi tabung itu gak main-main. Seumpama percobaan pertama itu biayanya 100 juta, dan mungkin bagi orang yang sudah berputus asa, dia itu bisa jadi ini bagaimana ini percobaan pertama aja kayak gini, besok bagaimana percobaan kedua, dan itu hanya kalangan tertentu saja yang berani mencoba. Yes. Jika memang seperti itu, kita bisa melakukan uji coba itu terhadap hewan terlebih dahulu. Apakah hewan itu sel-selnya sama dengan manusia? Mungkin memang sel-selnya berbeda dengan manusia, tapi kita bisa melakukan uji coba itu terhadap hewan terlebih dahulu, sehingga kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana cara kita untuk membuat bayi tabung terhadap manusia. Manusia sama hewan kan berbeda, otomatis kita sama kucing juga berbeda dong. Bisa jadi kucing itu berhasil, tapi bagi manusia itu sangat sedikit sekali kemungkinannya, dan itu risikonya itu juga sangat besar. Dan percobaan itu tidak selamanya berjalan mulus seperti apa yang seperti percobaan itu tidak selamanya berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan, seperti yang direncanakan. Dan saya katakan sekali lagi, percobaan itu tidak selamanya berjalan dengan mulus, dengan lancar seperti apa yang diinginkan. Ya, inilah percobaan. Tidak selamanya berjalan lancar. Tetapi jika kita tidak berani mencoba, maka hasil dari percobaan itu tidak akan muncul. Bagaimana dengan program selain bayi tabung seperti terapi dan lain sebagainya? Dan itu di samping bayi tabung